Mari kita lihat kitab Wahyu pasal 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu telah memanggil kita. Suatu hari, seorang penginjil datang ke rumah saya dan menginjil kepada saya. Saya sering mendengar anggota Sion mengucapkan kata-kata seperti itu. Tentu saja, kita melakukan tugas Tuhan. Namun, siapa yang mengirim kita ke sana? Ketika kita melihat sejarah gereja awal dalam kitab Kisah Para Rasul, Rasul Paulus menerima terang kebenaran yang kuat dari sorga di jalan menuju Damaskus. Dalam cahaya yang bersinar, dia mendengar suara Tuhan. Nama asli Rasul Paulus adalah Saulus. Saulus, Saulus. Siapakah engkau Tuhan? Dia hanya bisa mendengar suaranya dan tidak bisa melihatnya dalam cahaya yang bersinar. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Sudah lama sejak Yesus meninggalkan dunia ini. Jadi bagaimana perasaan Rasul Paulus pada saat itu? Karena dia salah paham bahwa orang-orang kudus gereja awal adalah sesat. Dia menganiaya mereka dengan kejam. Karena itu, pikirkan bagaimana perasaannya ketika dia bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Dan dijawab, "Akulah Yesus, yang kau aniaya itu." Akibat peristiwa itu, Paulus menjadi buta untuk sementara waktu. Kemudian, bukankah terjadi keajaiban sehingga dia bisa melihat lagi melalui Ananias? Banyak orang berkata, Ananias menumpangkan tangannya ke atas Paulus dan memulihkan penglihatannya. Namun, siapa yang mengatur semua situasi ini? Tuhan memimpin dan menyelesaikan segalanya. Tuhan berkata kepada Ananias, "Pergilah kepada seorang yang bernama Saulus dan tumpangkan tanganmu ke atasnya." Juga, dia membiarkan Rasul Paulus melihat seorang bernama Ananias datang kepadanya dalam suatu penglihatan. Dengan cara ini, Tuhan mengizinkan mereka untuk bertemu dan menyembuhkan mata Rasul Paulus. Tuhanlah yang mengarahkan dan membimbing semua pekerjaan Injil secara rinci. Tuhan campur tangan dalam segala hal di balik layar. Semuanya, Tuhan telah menjanjikan kepada kita, berkat pengampunan dosa dan hidup yang kekal hanya di Sion. Tempat kediaman siapakah Sion? Itu adalah tempat kediaman Tuhan. Kita tidak boleh kehilangan harga diri kita dalam hal ini. Siapa orang-orang yang tinggal bersama kalian di rumah kalian? Bukankah mereka keluarga kalian? Mengapa kita selalu tinggal di Sion? Itu karena kita adalah anak-anak Tuhan. Sion di mana hari-hari raya dirayakan, memiliki makna yang begitu besar, baik secara jasmani maupun rohani. Karena itu, kita harus memikirkan kasih karunia Bapa dan Ibu yang telah memulihkan Sion, dan mengizinkan kita menemukan Tuhan yang benar dan menerima hidup yang kekal dan pengampunan dosa. Menurut Wahyu pasal 22, roh dan pengantin perempuan akan muncul dan berkata, "Marilah." Apa artinya ini? Ini berarti, datanglah kepadaku yang berada di Sion. Bukan? Untuk mengenal roh dan pengantin perempuan, kita harus datang ke Sion. Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu telah mengizinkan kita untuk melihat, mendengar, dan menyadari semua kebenaran perjanjian baru. Saya berharap bahwa kita tidak akan pernah melupakan kasih karunia-Nya, tetapi sebaliknya selalu bersyukur kepadanya, dan membagikan kasih karunia-Nya kepada banyak orang. Terima kasih banyak.